Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 10, yaitu mengenal dan mewaspadai bahaya merokok, minuman keras, dan nafsa. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Memahami bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat berbahaya lainnya. 2. Memaparkan bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika, nafza, dan obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan tubuh dengan baik dan benar. Peta konsep. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengenal bahaya merokok bagi kesehatan. Yang kedua, mengenal bahaya minuman keras. Yang ketiga, mengenal bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Yang keempat, mengenal cara menghindari kebiasaan merokok dan mengkonsumsi nafza. Karena ada 4 materi yang akan kita pelajari, jadi Pak Tono bagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan belajar mengenal bahaya merokok bagi kesehatan dan mengenal bahaya minuman keras. Pertemuan selanjutnya adalah mengenal bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta mengenal cara menghindari kebiasaan merokok dan mengkonsumsi nafza. Mengetahui bahaya merokok, miras, dan narkoba adalah upaya menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Merokok dapat mengganggu kesehatan. Gangguan kesehatan akibat merokok adalah penyakit paru-paru, bronkitis, kanker paru-paru, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Di dalam rokok terkandung racun yang disebut nikotin. Nikotin adalah racun yang ada dalam tembakau yang digunakan sebagai bahan dasar rokok. Orang yang merokok disebut perokok aktif. Orang yang menghisap asap rokok orang lain disebut perokok pasif. Kita simak video tentang bahaya merokok berikut ini. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah.
karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease. Itu tadi alasan mengapa merokok tidak baik untuk kesehatan tubuh ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenal bahaya minuman keras. Jenis minuman keras sesuai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 dalam penggolongan bahan berbahaya bahwa miras digolongkan dalam zat adiktif. Miras digolongkan menjadi 3, yaitu miras golongan A berkadar alkohol 1-5%, miras golongan B berkadar alkohol 5-20%, miras golongan C berkadar alkohol 20-50%. Bahaya mengkonsumsi minuman keras ya bagi orang yang sudah terlanjur kecanduan akan sulit disembuhkan. Biasanya pecandu miras dan narkotika akan mengalami kerusakan organ tubuh, misalnya saraf otak, jantung, darah, paru-paru, ginjal, serta terjadi kerusakan mental yang berat dan dapat menyebabkan gangguan jiwa. Minuman yang dapat membahayakan tubuh adalah minuman yang mengandung alkohol, contohnya whisky, anggur, dan bir. Minuman beralkohol jika diminum dalam jumlah banyak akan mengganggu kesehatan, seperti kerusakan hati, jantung, pankreas, lambung, dan otot. Kita simak video berikut ini. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat, bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu,
Alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi. Akibat perilaku kecanduan miras dan narkotika adalah 1. Memiliki sifat mudah kecewa. 2. Jika menginginkan sesuatu, tidak bisa menunggu. 3. Pembosan, sering memeras, tertekan, dan murung. 4. Suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang berbahaya atau beresiko. 5. Prestasi belajar menurun, kurang berolahraga, cenderung makan berlebih. 6. Kurang percaya diri, cemas, menarik diri dari pergaulan. Demikian tadi pertemuan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.